وعلى الأستاذ حكيم وأستاذ توني والأساتذة جميعا Ustaz Dedi ya. Nah, al-asatidz wa abna'i at-tullab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus'iduni fi hadha as-sabahi an akun baina aydikum jami'an li atahaddatsa an ahammiyati al-lughati al-arabiyyati. Indama kuntu mudarrisan fi Gontor fi am 1993 fi am 1993 kana mudir kulliyatil muallimin al-islamiyah inda idzin ustaduna Ustaz Atim Husnan tahaddasa amama al-mudarrisina jami'an wa inda idzin tullab al-jami'ah nahnu nurid an naqida nadwatan ilmiyatan hawla hadzal mawdu' ahammiyat al-lughati al-arabiyyah. Faqala fadilatuhu inda idzin limadha nahnu nunaqish ahammiyat al-lughati al-arabiyyah. Ana khiftu an takun natijatu al-munaqashah hiya anna al-lughata al-arabiyyah ghair muhimmah ba'da munaqashati tullabi al-jami'ah. Hakadha qala lakin qabla an natahaddasa an al-lughati al-arabiyyati la budda an natahaddasa awwalan an ahammiyatiha fil haqiqah hakadha. Ana la atahaddas an anna al-arabiyyah hiya muhimmah لهذه الدرجة هي مستعملة في العالم الإسلامي مستعملة أيضا في العالم العربي وهكذا. أنا لا أتحدث عن ذلك لكنني أريد أن أعطيكم أمثلة حية حتى تتصوروا بعد ذلك في أن العربية مهمة وبدونها لا نستطيع أن نفهم ديننا جيدا. نحن لا نستطيع أن نعتمد على الترجمة للقرآن الكريم. لا نستطيع أبدا. لا نستطيع أن نتحدث أن نعتمد على الترجمة في الحديث النبوي عندما نريد أن نحكم على شيء أو نتخذ قرارا في قضية ما. لا نستطيع أبدا الاعتماد على الترجمة. La budda an na'tamida ala anfusina ala fahmina al-arabiyyata. Falidzalika u'tikum rubbama amsilatan hatta tatasawwaru ba'da dzalika bi anna al-arabiyya wa ta'allumaha syai' muhim jiddan li al-muslimina jami'an wa khususan lakum. Wa amami alhamdulillah al-an jil masyaallah wa ra'aitu wujuhan musyriqah wujuhan hiya mustaqbal li hadhihi al-ummah al-islamiyah biidznillah ta'ala. Nah, al-unwan bil Indonesia, enggak apa-apa ya, unwan bil Indonesia. Awalan qabla an atatarraq ila al-hadis uridu an as'alakum hal ta'rifuna kalimat sahih tafhamunaha jayidan. Nahnu nasta'mil mustalah sahih hadha fi ayyi ilmin fi ilmi mustalahil hadis. Naam. Thumma fi ilmi fi naam fi usul fiqh yujad sahih. Thumma ba'da dhalika fil hadis al-haditsus sahih. Naam, hadha min dhimni mustalahil hadis. La bas fil hadis. Thumma ba'da dhalika fi al-lughatil arabiyyah fi sarf. Sahih? Naam. Indama najidu jumlatan hadha al-hadithu hadithun sahih.
hal maknahu hadis ini adalah hadis yang benar. Hal maknahu hakata? La. Li'anna sahih fi mustalahil hadis lahu ta'rifuhu. As-sahih fi as-sarf lahu ta'rifuhu aidan. Wa sahih fi kulli majalat lahu ta'rifuhu. La nastati an nasta'mila mustalahan li majalin akhar. Hada huwa alladhi ana sa'atahaddas anhu fi hada al-yawmi. Idzan la ta'tamidu ala tarjamat al-Qur'an. Al-an fi nihaya sawfa natasa'al, sawfa nuhaqqiq hal ma wajadnahu fi tarjamat al-Qur'an li wizarat syu'un diniyah. Hal hiya tarjamah am annaha laysat tarjamatan. Sawfa natahaddas an dzalika. Akhi al-aziz, Al-Qur'anul Karim indama atahaddas masalan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Hal sahih ahad hadza maknahu satu? Am annahu lahu maknan akhar li kalimati satu? Idza qulna bi annahu satu hatta tafhamu antum, hatta nafham nahnu al-Indonesiyin, hatta nafham maknahu innana nufassir al-Qur'an wa lasna nutarjim al-Qur'an. Ketika Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia, kemudian Ustadz Nizar waktu itu bilang ke saya, antum mutarjem ya nanti ya. Di istana itu saya bukan dipanggil penerjemah. Apa mereka memanggil saya itu? Interpreter. Ustadz, interpreter. Untuk ini, untuk acara ini. Oh iya, saya interpreternya. Apa artinya interpreter itu? Penafsir. Idzan lastu mutarjiman. Nah, penafsir. Karena yang saya ketika Syekh Al-Azhar itu berbicara, saya kan mendengar. Apakah yang saya dengar itu semuanya saya terjemahkan? Tidak. Tetapi saya mengolah apa yang saya dengar itu sehingga saya memahami betul inti risalahnya, inti pesan dari Syekh Azhar, saya ungkapkan dalam bahasa Arab. Kemudian ketika Jokowi berbicara, saya tangkap pesannya itu apa. Kemudian saya ungkapkan kepada Syekh Azhar, pesannya Jokowi adalah gini. Pesannya Syekh Azhar adalah gini. Jadi saya sebenarnya menafsirkan apa yang saya dengar. Lidzalika hum yaquluna madza? Interpreter. Wah, bukan Bapak penerjemah. Tidak. Saya beberapa kali sama pengawalnya istana itu protokol istana itu ditanya, Bapak interpreter? Iya. Bukan Bapak penerjemah? Bukan seperti itu. Lidzalika Al-Qur'an alladzi nahnu nutarjimuhu ilal Indonesia. Minal muakkad innahu laisa tarjamatan. Innahu tafsiran. Innahu ta'wil. Nahnu la natahaddas fi hadzal yawm an al-farq baina at-tafsir wa at-ta'wil. Rubbama hunaka mudarris akhar sayatahaddas an dzalika. Akhi al-karim, al-qadiyah tabda min huna. Qadiyah itu apa ya? Al-qadiyah masalah. Ayo, masalah. Qadiyah itu mana? Sambo itu adalah qadiyah. Yang sekarang terjadi kasus. Kasus boleh, masalah boleh. Al-qadiyah tabda min huna. Tabda min aina? Min anna al-ulama yakhtalifuna fi hal fil Qur'anil Karim. Hal fil Qur'anil Karim taraduf am laisa fihi taraduf. Hal ta'rifuna taraduf? Taraduf itu adalah sinonim.
Antum tahu sinonim? Ini sama dengan itu. Antum tahu mutarodifat? Mutarodifat itu artinya hadil kalimah turadifu hadil kalimah. Idzan hadil kalimah mutaradifatuha. Karena apa? Kalimat ini adalah kata ini adalah persamaan dari kata ini. Idzan huma mutaradifatani. Tabda min huna. Ulama saja sudah berikhtilaf. Ikhtilafnya apa? Menurut Suyuti namanya taroduf itu adalah dalalat kalimatain au aktsar ala ma'nan wahid. Kemudian menurut Jurjani maka maknahu wahidan wa asma'uhu katsirah wa huwa dhiddu al-mushtarak. Ini yang mentakyid adanya taroduf. Alamatu sihhati taroduf, agar taroduf itu bisa terjadi, imkanu hululi ahadil lafzaini mahallal akhar. Jadi al-lafzu al-mutaradif harus bisa betul-betul mengganti lafaz yang ditarodufi tadi. Jika tidak bisa mengganti lafaz itu, maka bukan taroduf. Umpama ma makna finjan? Antum tahu pernah dengar finjan? Apa itu finjan? Cangkir. Ada finjan. Hal yumkinuni an aqul fi muradifu finjan huwa kub. Boleh enggak? Boleh. Kub adalah muradifnya finjan. Dan huma mutaradifani. Betul, boleh enggak kalau kayak gitu? Kub adalah sinonimnya finjan. Boleh? Oh, tidak boleh. Karena apa? Ini finjan itu bentuknya gini. Dia kecil, terus kemudian seperti cangkir itu adalah muradifnya gelas, betul? Beda. Cangkir itu dipakai seperti ini, gelas itu ya gelas yang seperti kita ketahui. Terus kemudian ini apa ini? Ini bahasa Indonesianya piala. Betul ya? Ya, kaksun. Ada piala. Kalau antum lihat di bukunya Khalil Gibran, itu ya, yang sayap-sayap patah atau apa, pernah baca buku itu? Khalil Gibran. Bukunya Khalil Gibran, kata-katanya bukan gelas, tetapi yang dia pakai adalah kaas, karena bentuknya adalah seperti kaas. Ada mata. Kaas itu apa? Piala. Ini bentuknya seperti piala kan ya? Ya memang. Karena apa? Karena tempat minum ini memang seperti piala, makanya dinamakan dengan kaas. Hadza ka'sun wa hadza finjanun wa dzalika kubun. Yang kita pakai untuk minum di dapur segala itu adalah kub. Hari alamatu sihhati taraduf imkanu hulul itu apa? Antum belum amaliyah ya, belum tarbiyah amaliyah. Tapi kan sudah pernah ikut melihat amaliyah saat kelas 1, kelas 2. Kan biasanya mudarisnya itu waktu masuk itu ismahuli an ahulla mahalla. Apa artinya ahul mahallahu? Mengisi. Artinya ini sebenarnya tempatnya hisohnya Ustadz Hakim. Ismahuli an ahulla mahallahu, maknahu izinkan saya untuk menempati tempatnya Ustadz Hakim. Kata. Untuk mengisi hisohnya, untuk mengisi pelajarannya, untuk apa? Itu arti dari menempati tempat beliau. Kata. Alamatu sihhati taraduf imkanu hululi ahadil lafzaini mahallal akhar. Au
hudhifat ahaduhuma duna ta'assuril makna bidzalikal ihlal wa tabdil. Atau kalau seandainya salah satu dari keduanya dihilangkan, tidak dipakai, maka yang lainnya bisa mengganti tamam tanpa ada pengaruh maknanya, karena memang persis, dua-duanya itu persis, sama persis. Itu adalah taroduf. Nah, pertanyaan ulama adalah apakah ada kata-kata yang seperti itu? Apakah ada kata-kata yang seperti itu? Ini antum sambil berpikir tentang urgensi bahasa Arab ya. Urgensi saya harus bisa bahasa Arab untuk menjadi seorang mufasir. Saya harus bisa bahasa Arab untuk menjadi muhaddis. Saya harus bisa bahasa Arab untuk bisa menjadi seorang ustadz. Antum pikirannya ke sana ya, sambil memahami apa yang kita bicarakan ini. Lil lafzi dalalah mustarakah. Dalalah mustarakah seperti tadi. Ada beberapa makna. Likulli lafzin dalalah khosoh. Itu yang dikatakan oleh Abu Mansur As-Sa'alibi, Abu Hilal Al-Askari, Ahmad bin Faris, Abul Fatah, Ibnu Jinni. Oh, ada Ustaz Ibnu Jinni. Ibnu Jinni itu siapa itu? Anaknya jin. Bukan. Ibnu Jinni adalah salah seorang ulama lughawi kita. Lughawi Al-Arab itu ada salah satu yang namanya Ibnu Jinni. Tapi dia tetap anaknya manusia, bukan anaknya jin. Oh, kok ada Abu Mansur As-Sa'alibi? Apa artinya sa'lab itu? Serigala ya, musang ya. Wah, ulama kita ada yang musang, ada yang anaknya jin, ada yang macam-macam sekali ya. Al-Askari. Askari itu apa? Tentara. Wah, tentara. Ada ulama kita ada yang tentara. Faris. Apa Faris itu? Ada di sini yang namanya Faris? Oh, enggak ada ya? Ada kawan kalian di pondok ini namanya Faris? Ada. Apa artinya Faris? Faris itu adalah kesatria penunggang kuda. Itu Faris. Itu yang batuk-batuk kayaknya sudah berpikir anak saya akan saya namakan Faris. Yang batuk-batuk barusan ini. Faris itu fursan obat bil laili wa fursan bin nahari. Apa fursan itu? Jamak min faris. Kesatria pada siang hari dan abid pada malam hari. Tahajud pada malam hari, siangnya kesatria. Hakalah. Fursan. Ini perbedaan antara keduanya. Kedua kelompok ini. Satu kelompok itu mengatakan ada dalalah mustaraka, artinya mutarodifat itu ada. Yang kelompok kedua mengatakan kullu lafzin likulli lafzin dalalah khosoh. La tamlikuha aw la yamlikuha al-akhar. Dari mana ini asalnya? Ada cerita. Ini cerita ini anak-anak ya. Cerita dalam sejarah Islam itu ini adalah Budzuru al-Mu'jam. Antum tahu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ya, salah seorang keponakannya Nabi ya, keponakan Nabi. Saat Nabi wafat, Ibnu Abbas itu duduk di samping Ka'bah setiap hari. Tidak tahu setiap hari, pokoknya dia sering duduk di samping Ka'bah. Duduk di samping Ka'bah dan dia menerima pertanyaan apapun dari orang yang datang ke dia. Pertanyaan apapun tentang bahasa Al-Quran, beliau terima. Ayo tanya, siapa yang mau bertanya? Orang-orang heran, ini kok bisa berani-beraninya Ibnu Abbas ini membuka layanan pertanyaan seperti ini. Nah, gitu.
Fahum yas'aluna ani tafsir. Akhirnya ada orang yang namanya Nafi' ibnu al-Azraq. Wah, ini nama yang aneh lagi ya. Ibnul Azraq. Ada di Ibnu Jinni, sekarang Ibnul Azraq, ada macam-macam. Ada bin Zema, ada bin Zaid. Itu saya kalau bin Zaid. Ya. Nafi' ibnul Azraq. Ini mengatakan, ini Ibnu Abbas ini kok berani sekali ya membuka layanan pertanyaan ini. Saya akan bertanya, saya akan mengumpulkan pertanyaan dari kaum saya dan kemudian saya akan datang ke mana? Ke bijanibi Ka'bah, akan bertanya beberapa hal. Apakah benar memang yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu? Akhirnya mereka datang, dipimpin oleh Nafi' bin Azraq. Makanya dalam sejarah itu peristiwa ini dinamakan Su'alatu Nafi' ibnul Azraq. Su'alat artinya adalah as'ilah. Nah, dalam sejarah antum kalau lihat di Google di apa, antum tulis saja as'ilat Nafi' ibnul Azraq atau Su'alat Nafi' ibnul Azraq. Itu salah satu sejarah. Apa yang ditanyakan oleh Nafi' ini? Ya Ibn Abbas, akhbirni an qaulillahi ta'ala yursalu alaikuma syuwadhun min narin. Apa syuwadh? Nah, nanti kita ketahui di slide yang setelahnya. Masih rahasia ini, slide-nya belum dibuka. Nah, masyuwadh, ditanyakan kepada siapa namanya? Bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, katanya kamu membuka layanan pertanyaan. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa artinya syuwadh dalam ayat, salah satu ayat di surah Ar-Rahman, yursalu alaikum syuwadhun min narin. Faqala Ibnu Abbas, asyuwadh huwa al-lahabul ladzi la dukhana fihi. Lahab itu apa? Nyala api. Nyala api. Al-lahab alladzi la dukhana fihi. Ma makna dukhon? Asap. Jadi nyala api besar yang tidak ada asapnya itu adalah syuwadh. Qala wa hal kanat al-arab ta'rifu dzalika qabla an yanzilal kitab ala Muhammad? Naam. Amma sami'ta qaula Umayyah kada. Nah, itu di terakhir ini ada syuwadh. Lahaba syuwadh. Yang kata yang terakhir itu tadi. Kenapa Nafi' itu bertanya, apa orang Arab pernah mengatakan itu? Karena Al-Quran itu diturunkan di tahun berapa? Nabi lahir itu tahun berapa Masehi? 632. Betul ya? 632. Sahih? Hah? 571. 632 itu lahirnya siapa itu tadi? Atau lagi hampir bermimpi gitu ya. Ada yang lahir tahun 632. Enggak apa-apa. Yang penting kita berani menjawab. Oke. Nabi lahir pada tahun itu, apakah bahasa Arab sudah ada? Sudah ada. Bahasa Arab pada saat Al-Quran turun, bahasa Arab kan sudah sampai puncaknya ya. Betul? Nah, sebelum sampai puncak artinya bahasa Arab itu sudah ada dan ada langkah-langkahnya, step-stepnya sampai di puncaknya pada saat Nabi Muhammad lahir ini tadi. Kan begitu ya? Sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada syair jahili. Itu bahasa Arabnya sudah top sekali di syair jahili itu. Ada yang namanya mu'allaqat. Di kelas 5, antum belajar tarikh adab ya. Ada pernah dengar mu'allaqat? Oh, belum sampai. Ini kelas 6. Kelas 6. Yang kelas 5 ada pelajaran al-mu'allaqat. Betul? Atau lupa ya? Ya, la ba'sa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Setiap kali kita melupakan sesuatu, maka kita semakin manusiawi. Nah, kalau ingat terus itu kan komputer itu ya. Nah, kalau semakin banyak lupa berarti semakin manusia kita. Ya.
Di kelas 5 itu kalau antum buka lagi ada judul Al-Mu'allaqat As-Saba'. Kenapa dinamakan mu'allaqah itu apa artinya? Menempel ya. Menempel, menggantungkan itu allaqah. Ana u'alliq mi'tafi hadza mi'taf. U'alliq mi'tafi 'alal judran, 'alal jidar. Hakada. Kenapa syair-syair itu tadi dinamakan mu'allaqat? Li'annahu yu'allaqu 'ala judronil ka'bati. Kenapa kok syair-syair itu digantung, ditempel di judronul Ka'bah, mu'allaqat ini? Saking indahnya, saking bagusnya, maka mu'allaqat ini ditempel di mana? Di dinding Ka'bah. Hanya terpilih 7 saja. 7 penyair saja. Di antara sekian ratus penyair di Arab pada saat itu, hanya ada 7 penyair yang layak ditempel di. Makanya dinamakan Al-Mu'allaqat As-Saba'. Al-Mu'allaqat As-Saba'. Artinya hanya 7 mu'allaqat saja yang di sana. Pada saat mu'allaqat ini ada, itu bahasa Arab itu sudah mencapai puncaknya. Luar biasa sekali. Maka Nafi' bin Azraq ini ketika Ibnu Abbas mengatakan makna syuwad huwa al-lahab alladhi la dukhana fihi. Memangnya orang Arab pernah memakai kata seperti itu? Kan orang Arab adalah orang yang fasih. Sebelum Al-Quran ada kan mereka sudah fasih. Ada orang Arab mengatakan itu. Coba lihat syairnya. Salah satu syairnya adalah ini. Oh iya memang dipakai memang ya. Coba saya tanya pertanyaan yang lain. Tanyalah pertanyaan yang lain. Sodaqta. Fa'akhbirni an qawlihi ta'ala wa nuhasun fala tantasiran. Wa nuhas fala tantasiran. Antum sudah hafal surah Ar-Rahman? Surah yang cantik sekali. Perlu dihafal. Man nuhas? An-nuhas huwa ad-dukhan alladhi la lahaba fihi. Kalau tadi apa? Al-lahab alladzi la dukhana fihi wa an-nuhas adalah ad-dukhan alladzi la lahaba fihi. Benar emangnya? Iya. Apa orang Arab pernah mengatakan itu? Pernah. Disebutkanlah syairnya. Syair ini adalah syair sebelum Al-Qur'an turun. Yudhi'u kadha'i siraji as-saliti lam yaj'alillahu fihi nuhasan. Nuhas di sini artinya adalah itu sodaqta. Wah. Tetapi coba lihat di dalam terjemahan Kemenak, ini antum nanti bisa lihat ya. Diterjemahkan apa? Ini kepadamu wahai jin dan manusia disemburkan nyala api. Ini ayat yang mana? Aywa wal ayah taqul mada? Lupa ya, enggak apa-apa, kita buka lagi. Yursalu alaikuma suwadun min narin. Kepadamu. Padahal di sini apa? Kuma. Betul ya? Kuma. Tapi kenapa kok diterjemahkan kepadamu? Iya, kamu berdua mestinya ya. Kepada kamu berdua, wahai jin dan manusia. Itu kalau terjemahan letternya seperti itu. Wahai jin dan manusia, disemburkan. Kenapa kita bisa mengatakan dalam kurung wahai jin dan manusia? Karena kita paham ayat yang sebelumnya. Coba kalau yang baca terjemahan ini orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dia akan bertanya-tanya, wahai jin dan manusia ini dari mana? Kok ada jin dan manusia? Padahal di sini dikatakan mu. Tapi karena antum bisa berbahasa Arab, antum bisa menafsirkan dan mengembalikan jin dan manusia maksudnya mu di sini. Bukan mu jin saja, bukan mu manusia saja, tapi mu ini adalah jin dan manusia. Jadi tafsiran membutuhkan tafsiran yang lain. Disemburkan nyala api. Padahal suwad tadi itu apa artinya?
Al-lahab alladzi la dukhana fihi. Nyala api. Dan ditumpahkan cairan tembaga panas. Ditumpahkan apa ayatnya? Wa nuhasun fala tantasiron. Yursalu alaikum masyuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiron. Kok bisa di sini ada kata ditumpahkan itu dari mana? Ini adalah bukan terjemahan memang Al-Quran ini yang kita dapati di Kemenak. Ini adalah penafsiran. Penafsiran dari ayat, bukan terjemahan ayat. Kita harus sepakat ini dulu. Sebelum antum membuka Fathul Qutub, sebelum Fathul Qutub, kita dari awal harus sepakat dulu. Al-Quran yang kita dapati dari Kemenak, itu bukan terjemah. Itu adalah penafsiran Al-Quran. Karena banyak sekali implikasinya kalau antum mengatakan itu penafsiran atau antum mengatakan itu terjemah. Kalau terjemah artinya yu'tamad alaihi. Seluruh kata-katanya itu bisa diandalkan. Tapi kalau penafsiran itu adalah penafsiran ulama. Ada penafsiran yang lain selain yang dikatakan oleh Kemenak. Dampaknya pada ke sana. Ini tidak akan terjadi apabila antum betul-betul tahu bahasa Arab. Inilah urgensi bahasa Arab. Nah, di sini ya, urgensinya bahasa Arab. Dan saya yakin santri-santri Tazaka ini bisa mencerna Al-Quran itu tanpa terjemahan Al-Quran, tanpa tafsiran Al-Quran Kemenak. Kalaupun kita membuka yang dari Kemenak tadi itu, kita membukanya untuk membantu kita saja beberapa hal. Tetapi untuk i'timad kulli ala hadza tafsir la. Al-i'timad huwa ala kafa'atikum fi al-lughatil arabiyyati. Semakin antum kuat bahasa Arabnya, maka antum semakin tepat dalam mengambil kesimpulan dalam Fathul Qutub. Nah, gitu ya anak-anak ya. Dan saya yakin itu untuk anak-anak Tazaka bisa itu. Cairan tembaga yang panas. Di mana di sini panasnya? Ada panasnya di sini. Ada har gitu ya. Sakhin. Enggak ada. Padahal di sini hanya nuhas. Tantasiron di sini artinya tidak bisa menyelamatkan diri. Intasoro. Nah. Dari mana antum tahu bahwa nuhas itu adalah bentuknya cair? Dari mana antum tahu bahwa itu ditumpahkan, bukan dipegangkan kepada kita? Dari mana antum tahu bahwa itu ditumpahkan kepada kita? Tidak ada yang tahu kecuali ditafsirkan. Nah, ini harus disepakati. Unzuru ila hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu apa artinya? Segala puji. As-sana. Kenapa Allah tidak mengatakan as-sana'u 'alallahi rabbil alamin? Kenapa tidak mengatakan seperti itu? Lah kalau umpama ini mutaradifat bisa diterjemah. Sampai ini berarti dalil ala anna terjemah dari Arab ke Arab itu juga sulit. Bukan hanya terjemah dari Arab ke Indonesia seperti tadi ya. Tapi terjemah dari Arab ke Arab, padanannya persis, itu juga sulit. Ketika kita lihat di Ibnu Manzur, ini lagi ada Ibnu Manzur, artinya apa? Anak yang kelihatan gitu ya. Manzur. Hal antum ra'aitum mu'jaman ismuhu lisanul Arab. Ada mu'jam besar sekali. Apa namanya? Lisanul Arab. Lisanul Arab ini salah satu mu'jam al-um, artinya mu'jam yang induk, yang biasanya dijadikan rujukan para mufassirin. Karena apa? Banyak ayat-ayat yang dijadikan syahid di sana. Nah, di dalam mu'jam Lisanul Arab ini dikatakan, alhamdu itu adalah ibtida lisana ala rajul. Fahamdullahi huwa asana'u alaihi. Alhamdulillahi sana alaihi. Berarti sama ya. Alhamdulillah sana alaihi. Wa yakunu syukran li
ni'amihi allati syamilat al-kull. Alhamdu itu yakunu syukron li ni'amihi. Jadi asana bisa jadi saya memuji seseorang meskipun orang itu tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu. Ana usni ala Ustadz Tony. Limada? Li'annahu rajulun tayyibun, nasyitun, mahirun, wa kullu syai'. Itu apakah pujian? Pujian. Tetapi lain dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu apa? Yakunu syukran li ni'amihi allati syamilat al-kull. Syamilat al-kull ini apa artinya? Semua orang itu diberi nikmat. Apakah orang yang bukan muslim itu tidak diberi makan? Diberi makan oleh Allah. Apakah semua orang yang non-muslim selalu diberi penyakit? Tidak juga, diberi sehat oleh Allah. Itu artinya syamilat al-kull. Disitulah letak beda antara alhamdu wassana'u. Asana adalah memuji. Ustadz Hakim sangat bertanggung jawab. Ustadz Hakim ini orang yang luar biasa sekali. Pujian. Meskipun beliau tidak pernah memberikan kepada saya sesuatu. Tapi kalau ana ahmaduhu, itu artinya ada unsur admire, ada unsur mengagungkan, ada unsur hakada. Idzan fil lughah al-arabiyyah aidan la yujad mustarak lafzi hada. Saya berarti termasuk pendukung yang pendapat kedua tadi itu ya. Yang tadi kan ada dua pendapatnya ya. Haula al-ulama Ibnu Abu Mishal wa ghairuhu, terus ada yang ulama yang kedua, yang Ibnu Jinni wa ghairuhu. Kita lihat di sini. Coba lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita ini jam berapa ini sekarang? Jam 9, setengah 9 ya. Berarti ini dinamakan dengan waktu apa ini? An-nahar. Ayo. Al-an bainal bukuri wal ghadwati. Ini bukan yang saatul lail, kita sekarang fin nahar ya. Nahnu al-an fin nahar. Ada yang tadi fil lail tadi siapa? Mungkin lagi tidur kayaknya. Nahnu al-an fin nahar. Nahnu al-an bainal bukuri wal ghadwati. Jadi nanti waktu jam 9 itu adalah ghadwah. Waktu jam 8 itu adalah bukur. Antum tahu pernah dengar bukro wa asila? Bukro itu adalah pagi yang jam-jam 7 itu pagi. Hakada. Syuruk itu yang sebelumnya. Indama tasyriqu asy-syamsu. Suma al-ghurub. Ad-duha, mata ad-duha? Ad-duha fi hadzal waqt. Al-hajira fi hadzal waqt. Adh-dhahira. Ini menunjukkan bahwa memang sulit sekali untuk kita menyamakan syuruk itu apa artinya Ustaz? Syuruk hadza duha. La yumkin. Syuruk hadza sabah. Au bukrah al-bukur madza maknahu as-sabah. Hadza la yumkin li'anna sabah yang qasim ila iddati aqsam. Pagi ternyata ada, kalau bahasa Jawa juga ada biasanya ya. Petang. Pagi hanya esok ya, hanya esok. Kalau yang di bahasa Arab ini pagi ternyata sampai duha itu ternyata ada waktu-waktu yang spesifik, punya nama yang spesifik. Demikian juga yang malamnya. Malamnya. Ketika kita sahur itu jam berapa biasanya sahur? Jam 3, jam 4 gitu ya. As-sahar itu mulai ternyata di situ jam 3. Ya. As-subhu was-sabahu asy-syafaq al-ghasaq wa ila akhirih. Sampai di sini ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik. Semakin menguatkan kita bahwa
urgent sekali antum bisa bahasa Arab untuk jadi ulama. Untuk bisa fathul kutub, mau tidak mau harus bisa berbahasa Arab. Kita tidak bisa mengandalkan terjemahan. Nah, ini semakin meyakinkan kita urgensi bahasa Arab. Nah, ini sekarang semakin meyakinkan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini dalam surat apa? Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran, ini sudah ada tafsirannya Al-Quran. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan ini juga tambahan ini berarti. Petunjuk. Nah, sekarang kita lihat hudan. Apa artinya hudan? Apakah kita bisa mengatakan petunjuk? Kurang. Petunjuk itu hanya juz'un shaghir minal hidayati. Juz'un shaghir jiddan minal hidayah. Karena di dalam hidayah itu ada petunjuk, ada bimbingan, ada arahan, ada kita dituntun oleh Allah, itu adalah hidayah. Itu hidayah. Bukan hanya petunjuk saja. Orang yang diberi petunjuk, belum tentu dia mengikuti petunjuk itu. Tapi kalau orang yang diberi hidayah, dia dibimbing oleh Allah untuk menuju kepada yang benar. Arti itu menjadi hilang semuanya apabila kita hanya membaca terjemahan Al-Quran. Yang di situ diterjemahkan dengan apa? Petunjuk. Nah, ini semakin menguatkan kita. Bahasa Arab urgent untuk menjadi seorang ulama. Mau tidak mau, antum. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika saya lihat di KBBI itu ya, ternyata kata hidayah itu ada. Kenapa tidak dipakai kata hidayah dan diganti dengan petunjuk? Hadza wallahu a'lam. Analah arif. Padahal di dalam Kamus Besar ada hidayah adalah petunjuk dan bimbingan dari Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Antum tahu taufik? Taufik bukan teman antum ya. Tahu arti taufik? Apa taufik itu? Persamaan keinginan dengan kehendak Allah. Hadza juz'un min makna taufik. Naam, sahih. Seperti kata hidayah tadi, hidayah tidak bisa kita ganti dengan petunjuk. Taufik itu juga tidak bisa diterjemahkan. Ketika antum mau ujian, antum mau ini Fathul Kutub sekarang ini, Ustaz Hakim mendoakan antum waffaqakumullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada antum. Kenapa Ustaz Hakim mengatakan seperti itu? Bukan semoga antum berhasil. Karena wafaqakumullah itu yasmal kulasai. Seperti antum siapa namanya, akhi? Ihsan. Irzaki. Irzaki ini umpama akan presentasi waktu Fathul Kutub ya. Kan di akhir nanti ada munaqashah ya. Ada munaqashah. Irzaki ini ditunjuk oleh Ustaz Hakim, kamu yang nanti ini jadi presenternya. Gitu ya. Ternyata pada malam harinya Irzaki ini ya mudah-mudahan antum sehat terus ya. Ini contoh saja. Ternyata sakit. Tidak bisa membaca, tidak bisa ngerjain makalahnya, tidak bisa apa. Makalahnya sudah jadi tapi tidak bisa dibaca. Sakit. Sampai pagi itu sakit. Padahal jam 8 itu akan presentasi. Jam 7 ini masih panas badan itu. Udahlah saya paksakan saja. Ini kayaknya saya banyak yang lupa ini. Tapi waktu presentasi di sini luar biasa sekali. Semua yang ada di makalah itu tak tersisa, semua tersampaikan dengan luar biasa. Apakah
ini memang karena antum sehat? Tidak. Inilah namanya taufik. Taufik adalah sesuatu yang ya sulit diterjemahkan. Pokoknya taufik lah. Gitu ya. Tapi taufik ini ada apa di dalam hal-hal yang baik ya. Bukan taufik orang mau melakukan kejahatan wafaqakallah. Bukan seperti itu. Ada satu film di Mesir, Ustaz. Film komedi. Mesir itu kan rumah-rumahnya bentuknya apartemen ya. Di belakangnya itu ada talang-talang air, ada apa gitu ya. Malam-malam itu ada pencuri turun dari lantai keberapa itu, turun lewat talang belakang apartemen itu, dan ternyata waktu turun itu ada pencuri lain lagi naik. Oh, kamu mau ke lantai berapa? Saya ke lantai 4. Saya tadi lantai 4 sudah saya habisi. Kamu lantai 3 saja ya. Gitu. Oh ya, oke, saya lantai 3 saja. Ini naik. Wafaqakallah. Ini tidak bisa kalau seperti ini. Ya, namanya taufik itu adalah sesuatu yang baik. Jadi dibiasakan ya di sini ya. Kalau akan menghadapi sesuatu, kita mendoakan kawan kita itu dengan apa? Dengan taufik min indillahi ta'ala. Bisa jadi, contoh yang lain ya. Antum umpama mau ujian tarikh adab umpama. Tarikh adab itu satu buku penuh. Tetapi antum karena satu atau lain hal, karena sakit atau apa, antum tidak bisa membaca penuh semuanya. Yang dihafal hanya judul ini. Tahu-tahu yang keluar itu adalah judul-judul yang dibaca, yang dihafal. Itu adalah taufik minallahi ta'ala. Maka sering-sering kita mendoakan kawan kita, guru kita, semua kaum muslimin itu dengan apa? Dengan taufik waffaqahu Allah Ta'ala. Waffaqakallah. Bitaufiq wan najah. Ada harus sering-sering. Hudan. Kemudian ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata innama itu apa? Kata apa itu? Kalau dalam ilmu ma'ani kelas 5 adatun min adawatil qasr. Iya. Apa arti innama itu? Innama aywa. Ada yang masih ingat innama? Innama itu kawannya al-nafi wal istisna. Betul? Di kelas 5 itu ada an-nafi wal istisna, ada innama, ada al-atfu bi la bal walakin, sahih. Terus ada at-taqdim wa at-takhir. Betul? Arti innama itu adalah seperti tidak kecuali. Tidak kecuali. Umpama irzaki ini. Irzaki tidak berangkat kecuali kata. Itu bisa dikatakan innahu la yadhhabu ila hunak illa wa ma'ahu zamiluhu. Itu seperti itu. Innama la khaira fihi kita di sini saja. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Arti innama di sini adalah tidak dan kecuali. Artinya apa di sini? Siapa yang bisa mencoba? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya adalah ayo tidak? Ada yang menjawab tidak tadi itu. Siapa di antaranya? Ayo tidak? Mana tadi? Yang jawab tidak siapa? Kayaknya ada jinnya di sini. Saya mendengar tidak kok tadi itu. Siapa ya? Ayo tidak? Ayo. Betul? Ayo, tafadhol. Man, anta? Fadhol. La ba'sa. Fadhol.
kecuali ulama. Jamil. Jamil jiddan. Ada yang mencoba yang lain? Aywa, tafadhol janibahu. Di antara hamba yang takut hanya para ulama. Jamil. Tidak kecuali itu artinya memang hanya. Tidak ada murid di kelas kecuali Irzaki. Itu artinya hanya Irzaki yang di kelas. Betul ya? Betul, Jamil. Nah, itu adalah arti innama. Artinya di sini apa? Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Oh, berarti kalau saya belum jadi ulama, maka saya boleh tidak takut. Atau ketakutan saya kurang daripada yang lainnya. Memang. Karena rumusnya adalah orang semakin menjadi ulama, semakin tahu tentang Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Rumusnya seperti itu. Betul ya? Antum tadi kita mulai jam 8. Sekarang jam 9 kurang 10. Jam 8 tadi sebelum kita memulai acara ini, antum tidak tahu ini kan? Antum juga tidak tahu, oh ternyata hidayah dengan petunjuk berbeda. Tetapi sekarang ini antum sudah tahu semua, artinya antum harus lebih takut kepada Allah daripada sejam yang lalu. Karena apa? Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Semakin alim, semakin takut. Semakin alim, semakin takut. Semakin alim, semakin takut. Ketakutan para ulama itu lebih daripada ketakutan orang yang tidak tahu apa-apa. Yang tidak tahu apa-apa mungkin ya takut tanpa alasan. Tapi ulama itu takut karena memang tahu apa yang ditakuti dari itu. Dia mungkin orang yang tidak tahu, dia takut karena akan ada azab neraka. Tetapi seorang ulama takutnya itu bukan hanya karena azab neraka. Takut tidak dicintai Allah itu juga ketakutan ulama. Jadi tidak takut karena azabnya, tidak takut karena nerakanya, tapi takut tidak dicintai oleh Allah. Itu tingkatnya lebih tinggi, betul? Betul. Nah, antum semakin tahu Allah, maka semakin cinta kepada Allah. Semakin ditinggalkan Allah, maka antum akan semakin resah. Itu adalah ulama. Nah, karena apa? Dia membutuhkan Allah, membutuhkan kedekatan dengan Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah, taufik dan hidayah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Nah, apa yang diterjemahkan? Terjemahannya adalah yang merah. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ini benar, tetapi kurang kuat, kurang mewakili kata innama. Hunaka qasr al-khasyah 'alal ulama'i. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Maghlulah itu terbelenggu. Maghlul itu artinya terbelenggu. Maghlulah ila unuqika itu artinya seperti ini. Wala tabsutha kullal basti. Tabsutha kullal basti. Basato itu artinya melapangkan, merentangkan, melebarkan, itu basato. Nah, ini antum lihat artinya ya. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini apa? Kenapa kita menerjemahkan terbelenggu
pada lehermu ini. Kenapa kita tidak menerjemahkan janganlah kamu menjadi kikir? Janganlah kamu. Karena ini adalah kiasan. Semakin kita menerjemahkan dengan letterlek, semakin baik di satu sisi dan semakin tidak baik di satu sisi. Maka kita memang yang kita butuhkan adalah penafsiran, bukan penerjemahan. Nah, kalau diterjemahkan, coba antum lihat yang ini. Innahu doroba usfuraini bihajarin wahidin. Apa artinya? Doroba di sini adalah melempar. Nah, apa artinya? Melempar dua burung dengan satu batu. Antum tahu artinya apa? Artinya itu adalah, kalau bahasa Indonesianya, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tapi apakah itu saat diungkapkan menjadi mafhum? Kiasan dengan kiasan. Bisa jadi orang lain tidak akan paham. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Atau sekali tepuk 2 lalat, bisa jadi orang yang mendengarkan juga tidak paham. Karena kita menerjemahkan kiasan itu dengan kiasan yang lain. Ada soal. Ini kita memang membutuhkan tahu bahasa Arab dan pintar bahasa Arab untuk bisa membaca Fathul Kutub ini tadi. Kitab-kitab yang... Coba kalau antum mendapati dalam kitab-kitab itu tadi. Darbu usfuraini bihajarin wahid. Apa hubungannya 2 burung ini dengan masalah saya dalam Fathul Kutub ya? Tidak ada hubungannya dengan masalah saya. Kok bisa ini ada di sini ini? Ya, memang tidak ada hubungannya kalau antum memahami seperti itu. Tapi kalau antum memahami konteks dari apa yang antum baca dalam Fathul Kutub, maka antum akan memahami secara langsung. Qablahu Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira. Balaghat al-qulub al-hanajira. Hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Itu artinya apa? Antum tahu arti ayat ini maksudnya apa? Dari terjemahannya juga tahu? Ini artinya tercekat. Gini ya. Seperti itu. Kita dari terjemahannya saja sulit untuk memahami. Yang kita perlukan di sini adalah kita tahu bahasa Arab. Karena apa? Terjemahannya ternyata tidak terlalu membantu kita. Setelahnya bisa dilihat. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayanmaghu fa idza huwa zahiq. Melemparkan artinya adalah menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar. Tapi melemparkan di situ. Jadi kesepakatan kita ini apa nih? Yang kita dapati dalam Kemenak itu terjemah atau tafsir ini berarti? Kita harus sepakat di sini. Kalau itu tafsir, artinya antum bisa mengambil penafsiran yang lain selain yang yang antum dapati dalam Quran terjemah itu tadi. Artinya adalah bahwa sebaiknya antum memang membaca dari masodir Arabiyah. Tanpa masodir itu, tanpa memahami itu, maka antum tidak akan bisa memahami agama antum dengan sangat baik. Tafadhol. Tutupnya belum. Nah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar.
sabar terhadap api neraka. Hakata. Ini yang tadi ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya hanya kepadamu. Karena apa? Ini sebenarnya takdimu al-maf'ul alal fa'il. Maf'ulnya itu adalah ka ini ya. Aslinya apa ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tarkib aslinya adalah sahih. Na'budu iyyaka na'buduka. Nah, itu ada iyanya itu karena tidak mungkin dia ka itu ditakdim terus sendirian di sana. Ka na'budu. Tidak mungkin seperti itu. Makanya ditambah dengan iya. Kalau domir ditakdim jadi dia maf'ul ditakdim bentuknya domir harus ditambah dengan iya. Nah, jadi aslinya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kenapa ditakdim? Kenapa? Saking pentingnya maf'ul ini, maka kita menekankan maf'ul ini lebih dulu daripada kata-kata yang lain. Hanya kepadamu, itu lebih penting daripada na'budunya. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Nah, beda antara aku menyembah kepadamu. Beda dengan hanya kepadamu, aku menyembah. Beda. Di situ ada takkid iyyaka na'budu. Nah, apa bedanya qatala Zaidun al-Khariji itu artinya orang yang jahat, preman gitu ya. Preman al-Khariji. Ini di bukunya Abdul Qahir al-Jurjani, buku Dalailul Ijaz. Apa beda qatala Zaidun al-Kharijiyya wa qatala al-Kharijiyya Zaidun? Ada bedanya? Ada bedanya. Coba yang suka bola siapa di sini? Suka bola. Pendukung Real Madrid siapa di sini? Ada enggak sih? Oh, Ustaz Dede ya pendukung Real Madrid ya. Oh, Real Madrid sedikit. Siap pendukung apa ini yang banyak? Oh, MU. Antum MU ya? MU ya? Pantas orang kelihatan sabar gitu ya. Memang pendukung MU kan sabar-sabar ya. Ya kalah terus tapi dukung aja. Nah, gitu. Sekarang salah satu pemain MU siapa yang antum sukai? Kamu itu pendukung MU betulan enggak? Masih bertanya-tanya gimana? Terus meragukan. Siapa yang mendukung MU di sini? Ada enggak di sini? Liverpool atau City. Itu. Coba berdiri. Ya, berdiri. Ya. Mendukung apa? City ya? Oke. City siapa ini? Oh, Manchester City, bukan City Migrova atau City siapa gitu ya. Ya. Oke, pemainnya siapa salah satu yang kamu sukai? Lalat. Oh, Haaland. Oh, siapa namanya itu? Erling Haaland ya. Haaland, bukan Harlan ya. Harlan kawan saya di Weleri sini, ada Harlan. Haaland. Oke. Coba ekspresikan. Siti ini sudah menit ke 93. Saat itu dia kalau draw 0-0 itu dia akan kalah, akan tidak dapat liga. Tapi kalau masukin 1 saja dia dapat liga. Saat menit ke 93
itu Halan ini atau siapa pemain City itu memasukkan. Coba ekspresikan gimana? Ya gimana? Ini gol ini. Terus apa yang kamu lakukan? Pernah nonton bola enggak kamu ini? Pernah. Gimana ekspresinya? Yang kayak di kamar itu loh. Ayo gimana? Oh. Iya. Masa menit 93. Kalau ngegolkan itu dia juara, kalau tidak ngegolkan dia kalah, dapat nomor 2. Masa momen krusial seperti itu dan ngegolkan cuman gitu aja. Apa itu? Enggak jelas. Ayo gimana? Atau kamu gini umpama, menit 93 terus gol ya. Gol, alhamdulillah. Gitu aja. Gol, gitu aja. Apa itu? Enggak apa-apa. Memang mungkin pendiam dia ya. Pendiam. Jadi waktu gol itu paling gini aja. Ya enggak apa-apa. Sekarang yang ngegolkan itu ada pemain lain siapa yang City itu? Silva umpama ya. Bernardo Silva umpama gitu. Yang ngegolkan itu adalah Silva. Yang penting itu adalah City menang atau Haaland yang ngegolkan. City menang ya. Nilai Samuhim, Haaland atau Silva atau siapa yang ngegolkan. Berarti kalau dalam uslub bahasa Arab seperti ini, yang ditakdim itu City menang atau Haaland yang ngegolkan. Yang berarti yang ditakdim itu adalah City menangnya. Antum mentakbirkannya dengan apa? Alhamdulillah, City menang. City menang. Meskipun Haaland tidak ngegolkan. Karena apa? Haaland ngegolkan atau tidak ngegolkan, ada ghairu muhim. Yang penting adalah City menangnya ini. Sama dengan qatala Zaidun al-Kharijiyah. Kharijiyah ini tadi apa? Preman ya. Dengan qatala al-Kharijiyah Zaidun. Yang pertama ini adalah Zaidun itu terkenal orang yang lemah lembut. Dia mukul nyamuk aja enggak pernah. Nyamuk silakan gigit. Nah, gitu kalau ada nyamuk gitu ya. Enggak pernah karena saking lemah lembutnya. Tahu-tahu ada kabar bahwa Zaid ini membunuh preman. Yang ditakdim itu yang membuat takjubnya itu apa? Zaidunnya ini. Kok bisa orang selemah lembut Zaidun ini membunuh preman? Orang tidak muhim lagi yang dibunuh siapa, apakah itu preman atau apa. Tapi Zaid ini bisa membunuh ini. Lain dengan qatalul Kharijiyah Zaidun. Ini berarti apa artinya? Qatala al-Kharijiyah Zaidun berarti ya enggak. Yang terbunuh yang penting. Gimana? Gimana ini? Gimana? Yang terbunuh berarti yang terpenting ini. Gimana? Premannya ini meresahkan betul. Musmuhim, laisa muhim yang membunuh itu adalah Zaid atau Muhammad atau Ahmad atau siapa, ghairu muhim. Yang penting Khariji ini sudah terbunuh. Sama seperti Haaland dengan City tadi itu. Fadol ya Haaland, ijlis. Syukran. Nah, untuk tahu seperti ini antum tidak bisa kecuali dengan bahasa Arab yang kuat. Itulah urgensi bahasa Arab.
Hakada, akhi, a'taqid hadha huwa alladhi astati an aqulahu lakum jami'an wa atamanna lakumut taufiq wa an najah.